jemaat dikasihi Tuhan. Hari ini kita berada di rumah Tuhan dengan satu tujuan yang sama, untuk memuji dan meninggikan nama Yesus Tuhan kita yang besar. Mazmur berkata, besarlah Tuhan dan sangatlah terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada setiap kita, dan Dia Tuhan menyatakan kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Yang sepakat bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Raja kita yang agung, Juru Selamat kita yang hidup. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan terus mengingat kasih Tuhan yang sudah dinyatakan melalui karya salibnya. Jadi naikkan syukur kita dengan sukacita, dengan semangat, bahwa kerinduan hati kita akan hadirat Tuhan, maka kita akan dipuaskan oleh hadiratnya di malam hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang hebat, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami untuk menjadi sasaran kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang besar itu. Hari ini kami bawa seluruh keberadaan diri kami untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan oleh pujian penyembahan kami yang merupakan ungkapan syukur kami. Bertatalah di ibadah kami dari awal sampai akhir. Jadilah Engkau Tuhan atas ibadah kami di sore malam hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap katakan sama-sama. Amin. Mari bawa nyanyian kita bagi nama Tuhan. Dia berkuasa, Dia juga Tuhan yang penuh kasih bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, bawa nyanyian baru bagi Tuhan kita yang berkuasa. Lagi angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, Dialah Tuhan yang layak kita puji dan layak kita sembah, sebab aku karya-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Mari nyanyikan kebesaran Tuhan bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya
memuji Dia. Haleluya. Biar Tuhan yang besar. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang terbesar, bahkan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Yang setuju bisa lambaikan tangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terhebat, yang terbesar. Haleluya. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah surut kehendakmu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah seluruh kehendakmu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lagi katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan kita yang terbaik Dia berikan. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Yang percaya Tuhan akan berikan yang terbaik, bisa lambaikan tangan kita. Lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang selalu berikan yang terbaik. Dia sumber kekuatan, Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Segenap hati katakan, Yesus Kau kekuatan. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Nyatakan dengan iman. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus.
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Katakan takkan gentar langkahku, takkan gentar, sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia yang mengangkat kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lagi nyatakan dengan iman setiap kita. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kita diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Dialah yang terima segala pujian namanya tertinggi, sebab dia sanggup membuat setiap kita menjadi umat pemenang. Lebih dari pemenang, Tuhan kita dahsyat. Mari berikan sorak-sorai bagi dia. Satukan pujian kita bagi Raja kita. Mari katakan bersama. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkan di kita. Bertepuk tangan, Muliakan dia namanya. Dia selamatkan kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalakan baru, Dia bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Ingat dia perlindungan. Dan pengharapan. Mari bersama kita sorakan. Sekali lagi katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkan di kita. Bertepuk tangan,
Muliakan Dia. Katakan Dia selamatkan kita. Satu-satunya. Dia sudah kalahkan maut, bangkit, hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Mari sekali lagi umat Tuhan, sambil lambaikan tanganmu katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersama bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau sorakan sama-sama. Sigar Kowayan. Mari bantuan bersama katakan. Mari lagi. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia berlindungan. Mari sekali lagi sambil lambaikan tanganmu katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Dia bersama kita, di dalam. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia berlindungan dan pengharapan. Dia berlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia pengharapan kita dan pengharapan. Mari bersama-sama. Sekali lagi. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia pasti sanggup untuk menolong setiap kita. Amin. Dia Tuhan yang perkasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita melalui keadaan yang enggak ada jalan keluarnya. Kita enggak tahu mesti gimana. Tapi percayalah, di tangan Yesus selalu ada ending yang baik bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Mari tetap jadikan Dia sebagai sumber pengharapan kita. Dia akan tolong kita tepat pada waktunya dengan caranya yang indah dan ajaib. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat,
bagiku. Tetap percaya, pegang janjinya, katakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, ku yakin, namun ku yakin Dia punya cara, rancangannya terbaik, rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku. Arahkan hatimu kepada Dia, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia pribadi yang paling mengerti kita, dan Dia sanggup menolong kita. Hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dia Tuhan yang baik, Dia akan selalu baik. Yang ada padanya hanya rancangan yang terbaik bagi kita semua. Untuk itu mari terus berharap, percaya, mengandalkan Dia. Adalah sumber kemenangan kehidupan kita semua. Mari bantu angkat tanganmu tinggi dan katakan bersama. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kalau jalan di sekitar Anda tertutup, kalau musuh menyerang Anda dari belakang, dan engkau tidak melihat jalan di depan Anda, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, dikejar oleh musuh, dikejar oleh tentara Fir'aun, dari sebelah kiri dan kanan gunung-gunung yang tidak mungkin mereka bisa lolos, dan di depan mereka ada laut yang terbentang, tidak ada jalan keluar. Tetapi saya katakan kepada kita semua, selalu ada jalan ketika kita melihat ke atas. Selalu ada jalan terbuka ketika kita memandang kepada Yesus. Ketika Dia mati menebus dosa kita, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Maka pada saat yang sama sebetulnya Dia sedang membuka pintu untuk ke atas. Pintu dari atas untuk kita. Sehingga kapanpun Anda sedang terdesak, kapanpun situasi sedang menyulitkan hidupmu, pintu tahta kasih karunia selalu terbuka bagi kita. Dan dari tahta kasih karunia Allah mengalir pertolongan demi pertolongan demi pertolongan. Tidak pernah terlambat Dia menolong kita, dan tidak pernah terlambat Dia melepaskan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dari Dia datang pertolongan kita. Yang setuju katakan amin. Engkau menghadapi kesulitan yang tak terselesaikan. Engkau menghadapi keadaan yang tak mungkin bagimu ada jalan keluar. Lagu ini mengatakan bagi Tuhan
segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan yes. Angkat tangan kita sama-sama. Angkat wajahmu ke atas. Katakan kepada dia, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yuk sekali lagi angkat imanmu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberi jalan keluar. Hanya Engkau yang memberi solusi terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan iman katakan, itu yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Bagiku. Sekali lagi mari katakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nyatakan imanmu, nyatakan pengharapanmu dengan bersorak-sorai bagi Dia. Orang yang percaya akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih karena ada jaminan dalam hidup kami. Selalu ada jalan terbuka. Kalau di sekitar kami, di kanan, kiri, dan belakang tertutup, kami punya satu jalan yang akan tetap terbuka saat kami memandang kepadamu, berharap kepadamu, dan mengandalkan Engkau. Terima kasih buat sore hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menolong dan melawat kami Tuhan. Dan lengkapi bergantung dengan firman-Mu, karena kami perlu petunjuk-Mu. Roh Kudus, Engkau roh hikmat dan wahyu tercurah atas kami. Dan buat kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan relakan hati kami untuk melakukannya. Karena firman-Mu hanya menuntun kami kepada kebaikan-kebaikan hidup. Terima kasih Bapa, kami buka hati pikiran kami, berbicara kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan dan meriah bagi Allah kita. Tuhan baik buat kita semua. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom, senang berjumpa dengan Anda. Kita sudah melewati 1 semester dalam tahun ini Bapak Ibu. 6 bulan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Melewati berbagai gejolak dalam hidup. Melewati berbagai macam tantangan. Saya percaya Bapak Ibu, 6 bulan ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi kita semua setuju, tidak mudah, tapi ada penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Dan kita sekarang ada di bulan yang baru, di perjalanan yang baru. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan, berfokus kepada satu topik yang baru. Kita akan berfokus kepada keluarga. Jadi buat Anda yang sudah berkeluarga, saya berharap firman ini melandasi kita, mengarahkan kita. Buat Anda yang ingin berkeluarga, tangkap firman ini, letakkan dalam hatimu. Satu hari ketika engkau berkeluarga, ingat apa yang menjadi pesan Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu, kenapa keluarga penting? Karena setiap hidup manusia dimulai di dalam keluarga. Ada keluarga yang memang begitu harmonis, begitu indah, dan di situ anak dilahirkan. Tapi ada keluarga yang memang dalam keadaan bergumul, dalam keadaan berkonflik Bapak Ibu. Tapi setiap kelahiran, setiap manusia mulai hidupnya di dalam keluarga. Nah, bagaimana kehidupan itu berlangsung akan sangat ditentukan oleh dari mana kehidupan itu dimulai. Ketika seorang anak lahir dari keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, maka besar kemungkinan perjalanannya di kemudian hari juga perjalanan yang membahagiakan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan atmosfer kasih, kedamaian, kebahagiaan, dan itu dia bawa dalam perjalanan berikutnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau keluarga itu di dalam konflik, di dalam pertikaian, dan kemudian datang berbagai macam perseteruan, maka korbannya bukan hanya kedua orang tuanya, korbannya juga adalah anak-anaknya. Keluarga adalah sentral, keluarga adalah pembentuk pertama kehidupan manusia. Karena itu keluarga menjadi sangat penting di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mulai bersama dengan Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik, yaitu bagaimana kita memperkokoh keluarga. Harapan saya adalah kalau keluarga Anda sedang baik-baik saja, maka biarlah perenungan ini membuat keluargamu menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh. Tapi kalau Anda sedang berada dalam keluarga yang penuh dengan pergumulan, Anda penuh dengan konflik dan pertikaian, saya berdoa supaya firman ini menjadi petunjuk untuk Anda bisa mengatasi konflik yang terjadi, sehingga keluarga Anda menjadi lebih kokoh lagi. Memperkokoh keluarga, saya berikan subtema adalah ribut itu mungkin, retak itu jangan. Ribut bisa terjadi, bertengkar bisa terjadi, selisih paham bisa terjadi, tapi jangan sampai retak apalagi pecah. Bapak Ibu, di dalam keluarga konflik yang merupakan perbedaan pendapat, perbedaan pikiran itu sangat wajar Bapak Ibu. Jangan heran dengan konflik, jangan terkejut dengan konflik. Kenapa? Karena ketika kita menikah, kita sudah tahu kita menikah dengan lawan jenis kita. Tuhan menciptakan pria berbeda dengan wanita. Tuhan tahu dan Tuhan melihat bahwa lebih baik diciptakan wanita dan pria dan wanita yang berbeda, tetapi kemudian bisa menjadi ikatan kesatuan yang jauh lebih kokoh. Nah, manusia akhir zaman berpikir lain, mencoba untuk mengatasi lebih pandai dari Tuhan. Lalu mereka berkata, kalau pria dan wanita pernikahan itu menjadi sering bermasalah, bagaimana kalau kita melegalkan pernikahan pria dengan pria, wanita dengan wanita? Tidak Bapak Ibu, itu sebuah pelanggaran dengan segala macam alasan yang dikemukakan bahwa pernikahan itu harus pria dengan wanita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan? Saya ingat pelajaran ketika saya dapatkan ketika saya ada di pelajaran S1 di teknik sipil Bapak Ibu. Pelajaran teknik kayu, teknik menyambung kayu. Bapak Ibu, kalau dibutuhkan kayu yang panjang, misalnya saja 12 meter gitu Bapak Ibu, tidak mudah untuk mencari kayu 12 meter satu batang. Karena sekarang jarang sekali pohon-pohon itu bisa mencapai tinggi 12 meter dan utuh.
Jadi yang terjadi adalah kami harus menyambung 6 meter dengan 6 meter. Dan kalau menyambung Bapak Ibu, 2 balok yang disambung, tidak disarankan untuk menyambung dengan bentuk yang sama. Kotak disambung, tidak. Karena itu tidak memberi kekuatan. Kami diajarkan bahwa kalau mau menyambung dengan baik, maka satu bagian ini, kotak yang bagus ini, dipotong Bapak Ibu, dilobangi atau dipotong sebagian. Sehingga kemudian terbentuk satu cekukan seperti itu. Ya, dan yang ini dibuang Bapak Ibu, sehingga nampaknya kok jadi nggak bagus ya. Tapi kayu yang lainnya dipotong juga, tapi kebalikannya. Sehingga ada cekukan di sini, ada tonjolan di sini, dan kemudian ketika disatukan, dan kemudian dilem, dipaku, atau dibaut, justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Berbeda, itu justru bisa menjadi kekuatan yang lebih kuat daripada ketika sama. Ketika saya selesai atau melihat pembangunan selesai, ada satu ruangan Bapak Ibu sudah dibangun dengan tembok yang baik, ada plesteran, ada acian yang halus, sudah begitu bagus. Tiba-tiba pemilik rumah bilang begini, Pak, kami ingin ruangan ini dindingnya diganti keramik. Waduh, saya bilang oke. Karena ownernya mengatakan demikian, maka saya bilang kepada tukang, oke. Ada keramik sudah disediakan, ada dinding yang halus sudah siap, pasang saja, kasih semen, pasang saja. Tukang bilang, tidak Pak. Kalau itu dilakukan, keramiknya akan mudah lepas dan jatuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dinding yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini, mulai dirusak, dilobangi, dibuat kasar Bapak Ibu. Dan kalau Anda lihat keramik Bapak Ibu, satu sisi atau seperti yang kita lihat di rumah kita masing-masing, di satu sisi itu halus, licin, mengkilat, motifnya bagus. Tapi kalau Anda lihat baliknya, waduh, itu tidak rata Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, memang sengaja dibuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika hal yang tidak rata ini ketemu dengan hal yang kasar ini, lalu diikat menjadi satu kesatuan, maka terjadi lekatan yang jauh lebih bagus daripada yang halus ketemu dengan yang halus. Bapak Ibu, perbedaan itu justru bisa membuat ikatan kekuatan yang lebih baik kalau kita menyikapinya dengan benar. Nah, sekarang tolong dengar baik-baik. Iblis tahu pria dan wanita itu berbeda. Fisiknya berbeda, cara berpikirnya berbeda, perasaannya berbeda, cara pandangnya berbeda. Pada dasarnya berbeda seluruhnya. Nah, tolong dengar ini. Iblis akan memperuncing perbedaan itu dan membuat perbedaan itu semakin menjauhkan satu dengan yang lain. Sehingga di mana-mana ada konflik, di mana-mana ada pertikaian, di mana-mana ada pertengkaran. Kenapa? Beda pendapat, beda keinginan Bapak Ibu. Tapi dengar ini, Tuhan dengan sengaja menciptakan pria dan wanita itu berbeda. Kenapa ya saudara ya? Anda pernah pikir enggak? Dulu itu kenapa Tuhan ciptakan itu kok pria dan wanita? Kenapa enggak sejenis saja ya? Bukankah kalau sejenis itu lebih baik? Ya, mungkin lebih baik dalam pengertian satu sisi. Tetapi untuk membuat ikatan, ternyata Tuhan di dalam pengetahuan dan kedaulatannya membuat dua pribadi ini memang berbeda. Nah sekarang saudara, ketika kita sudah melihatnya ada perbedaan, mari kita sekarang setuju dengan rencana Tuhan bahwa perbedaan bukan untuk menjauhkan. Perbedaan justru untuk melekatkan lebih erat satu dengan yang lain. Nah ini yang saya ingin ajak kita lihat sama-sama. Karena dalam memperkokoh keluarga, kita harus bisa mengatasi dan melihat perbedaan di dalam sudut pandangnya Tuhan. Bapak Ibu, satu hal penting yang kita harus pahami bersama-sama adalah love begins at home. Kasih itu dimulai dalam keluarga. Kasih itu belajar, kasih itu berkembang, kasih itu dipraktekkan di dalam keluarga. Dan kalau orang mencari kasih di luar keluarga, maka ia akan mendapatkan kasih yang palsu, kasih yang semu,
kasih yang manipulatif. Makanya jangan cari kasih di luar keluarga. Sebaliknya, biar keluarga kita adalah keluarga di mana di dalamnya ada atmosfer kasih yang kental. Atmosfer saling terikat, saling mengasihi, saling terikat satu dengan yang lain dengan kuat, Bapak Ibu. Kalau atmosfer itu ada di dalam keluarga, maka anak-anak yang dilahirkan akan menjadi anak-anak yang hidup di dalam kasih, dan itu sangat penting menentukan masa depan mereka. Mari kita baca apa kata Alkitab. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama. Buat Anda yang belum menikah, tangkap baik-baik ini, simpan dalam hati Anda. Dan buat Anda yang sudah menikah, praktekkan dalam hidup Anda, karena Tuhan ingin memperkokoh keluarga kita. Markus 3 ayat 25. Baca sama-sama suara kuat, 1, 2, 3. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Bahasa Indonesia sehari-hari, BIS mengatakan apa? Baca bersama-sama, 2, 3. Kalau dalam satu keluarga tidak ada persatuan dan anggota-anggotanya saling bermusuhan, keluarga itu akan hancur. Dengar sekarang, terjemahan dari Living Bible mengatakan apa? Ayo kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Rumah tangga yang penuh pertengkaran dan perpecahan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa hancurnya pernikahan itu bukan karena faktor eksternal. Hancurnya keluarga itu bukan faktor luar, itu faktor internal. Memang triggernya, pemicunya, akhirnya yang membuat meledak itu memang bisa faktor luar. Tetapi sesungguhnya sebelum ledakan terjadi, di dalam ini sudah banyak pertengkaran, banyak perpecahan, banyak perselisihan, banyak konflik. Apa yang terjadi di luar itu hanya sekedar menekan tombol untuk terjadinya ledakan. Tetapi di dalam ini sudah lama sekali ada perselisihan, ada konflik. Bapak Ibu, ini yang harus kita atasi. Konfliknya itu alamiah, tetapi mengatasinya kita perlu hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Apa itu konflik? Konflik adalah kondisi di mana terjadi pertentangan antara dua belah pihak. Kalau dalam keluarga itu bisa suami dan istri. Suami berbeda dengan istri. Perbedaan itu wajar karena memang suami dan istri berbeda jenisnya, berbeda fisiknya dan seterusnya. Tapi konflik juga bisa melibatkan dua pihak atau lebih. Suami, istri, anak, suami, istri, mertua, suami, istri, mertua, anak, orang tua. Bisa panjang saudara. Suami, istri, anak, mertua, tetangga, saudara. Banyak konflik itu terjadi atas banyak pihak. Kenapa? Karena ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau ini tidak pernah diatasi, maka konflik itu memicu dan menunggu kapan ada satu tombol yang dipencet dan kemudian meledak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa melihat konflik di dalam pengertian bahwa itu sesuatu yang alamiah, tetapi itu sesuatu yang perlu proses dan pemahaman untuk kita mengatasinya. Trust me, tulisan ini penting, camkan baik-baik Bapak Ibu. Trust me, family problems kill all your happiness. Percaya Bapak Ibu, bahwa persoalan keluarga akan membunuh semua sukacita hidupmu. Tidak ada orang yang bisa menikmati sukacita sejati ketika keluarganya berantakan. Mungkin Anda melihat di luar sana teman kerja Anda, mereka berkonflik lalu
berselingkuh, lalu masih bersama-sama tapi masing-masing hidup sendiri, dan Anda bisa melihat bahwa mereka tertawa-tawa, mereka happy dengan hidup, seolah-olah mereka mau tunjukkan kepada dunia bahwa hidupku yang sekarang dengan pasanganku yang baru lebih bahagia daripada yang lalu. Saya mau beritahu kepada Anda, itu adalah topeng tebal dan make up tebal yang mereka pasang dalam hidup mereka hanya untuk mengelabui orang luar. Kalau kita mau lihat di dalam mereka, ada kepahitan, ada kekecewaan, ada marah karena gagalnya mereka membangun keluarga mereka yang pertama. Tulisan ini tidak salah Bapak Ibu. Karena itu buat Anda yang menikah, saya ingin berkata kepada kita, dengan segala macam harga dan biaya, Anda usahakan selesaikan, atasi your family problems. Kalau tidak, Anda nggak akan bisa menikmati hidup. Dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu seperti ditampung di kantong bocor. Masuk banyak, keluar banyak. Family problems kill all your happiness. Mari kita sekarang serius untuk memikirkan. Mari kita serius untuk melihat apa itu family problems. Yang secara khusus hari ini kita melihat, itulah yang disebut dengan konflik. Konflik adalah hal yang umum. Biasa saja. Kenapa? Ya memang manusia berbeda kok. Anda memilih pasangan hidup, di mana Anda mau hidup bersama-sama yang berbeda. Karena berbeda, ya harapkan saja ada konflik. Itu bukan hal yang dosa. Itu bukan hal yang buruk. Oleh karena kita berbeda dan memandang hidup secara berbeda, maka konflik menjadi tak terhindarkan. Memang itu bagian dari perbedaan itu. Ada 5 penyebab umum dari konflik di dalam pernikahan. Yang pertama adalah uang. 2 adalah seks. 3 adalah anak. 4 komunikasi. 5 mertua. 5 penyebab umum konflik dalam keluarga. Bapak Ibu, tapi 5 hal ini saya beritahu dengan sungguh-sungguh. Tolong dengar ini. Tapi 5 hal ini adalah 5 hal di permukaan. Ini bukan akar konflik yang sesungguhnya. Ini hanya gejala yang muncul akibat adanya konflik di bawah, di akar, di dalam hidup keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang bermasalah, lalu datang kepada Anda, lalu cerita, aduh memang saya memang sedang berkonflik dalam keluarga. Kenapa, apa masalahnya? Uang. Bapak Ibu, itu hanya permukaan. Anda bertemu dengan orang, lalu menceritakan dia dalam masalah. Kenapa? Dia selingkuh. Dia punya will, dia punya pil. Itu cuma permukaan. Di dalamnya itu ada akar yang jauh lebih mendasar. Dan ini harus diselesaikan. Bapak Ibu, kalau Anda pusing, Anda minum Panadol, sembuh. Tapi kalau 3 jam lagi pusing lagi, Anda minum Panadol lagi, bisa sembuh. Tapi jangan melakukan itu tiap kali. Kenapa? Karena itu Panadol itu cuma peredanya. Dia tidak menyelesaikan akarnya. Itu cuma simptomnya. Itu gejalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 5 hal ini itu puncak gunung es. Tetapi yang besar ada di bawah. Dan sementara yang besar ini nggak pernah diselesaikan. Ya yang 5 ini akan muncul berkali-kali, dan berkali-kali. Konflik dapat melukai keluarga. Merusak keluarga. Bahkan menghancurkan keluarga. Please tolong Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Jangan berkata, habis gimana Pak? Kita nggak punya jalan keluar kok Pak. Udahlah saya menyerah aja Pak. Kita nggak punya jalan lain. Dia dan saya berbeda Pak. Jadi ya sudah, kita hidup seperti ini. Apa yang terjadi, terjadilah. Bapak Ibu, Anda biarkan konflik itu. Anda sedang menanam bom. Anda tinggal tunggu satu peristiwa menekan tombol bom tersebut dan meledak. Gak bisa sebuah konflik diharapkan selesai dengan sendirinya. Harus ada langkah-langkah penyelesaian untuk supaya bom itu bukan cuma tidak meledak, tapi bom itu disingkirkan dari keluarga kita.
Tidak ada keluarga tanpa konflik. Sehingga yang penting bukan apakah ada konflik, tetapi bagaimana mengatasinya sehingga keluarga kita tetap utuh dan tetap harmonis. Hari ini kita akan melihat mulai bersama-sama membahas tentang topik pertama. Karena ada 3 topik bahasan yang akan kita lihat di dalam 2 minggu ini Bapak Ibu. Minggu ini kita akan melihat yang pertama adalah penyebab konflik. Akar konflik. Dasar gunung es yang kelihatan di atas 5 itu loh. Di dasarnya ini apa Bapak Ibu? Kita lihat hari ini. Karena tanpa kita melihat penyebabnya, maka penyelesaiannya hanya sekedar pereda saja. Hanya sekedar permukaan saja. Hanya sekedar healing sesaat saja. Healing tipis-tipis saja. Tidak membuat penyelesaian yang menyeluruh. Yang kedua kita lihat dalam berikutnya adalah reaksi kita terhadap konflik harus benar. Dan yang paling penting adalah bagaimana penyelesaian konflik. Sesuai dengan Alkitab. Jangan mencari penyelesaian dari motivator, ya, dari apa yang dikatakan orang-orang luar. Lihat Alkitab. Sementara yang kita dengar dari luar, biar itu melengkapi kita. Tapi dasarnya adalah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Baik, kita lihat dengan cepat Bapak Ibu hari ini. Yang pertama, yang paling penting adalah penyebabnya itu apa? Penyebab konflik itu apa Bapak Ibu? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Bukan apa kata saya, bukan apa pendapat saya, tapi apa kata Alkitab. Karena itu sangat penting. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Karena ini adalah dasar dari gunung es. Ini adalah akar dari tumbuhan konflik yang begitu lebat. Yang mungkin Anda sekarang sedang hadapi dalam hidupmu. Mari kita baca. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Semua ya, baca sama-sama suara kuat. 1, 2, 3. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antaramu? Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Kalian ingin tetapi tidak mendapat, maka kalian mau membunuh. Kalian bersemangat tetapi tidak mencapai apa yang kalian cari, maka kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak minta kepada Allah. Baik, ini kebenaran. Ini prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kita sekali lagi. Tolong, khususnya buat Anda yang sudah membangun keluarga. Ataupun di dalam hubungan anak-anak muda, di antara Anda bersosialisasi satu dengan yang lain, dan Anda sedang terlibat di dalam konflik. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan, adalah kebenaran tentang penyebab konflik yang utama. Mari kita lihat Bapak Ibu, kembali kita baca ya. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antaramu? Dari mana asalnya segala konflik itu? Langsung dijawab oleh Yakobus. Tadi kita sudah baca toh. Langsung dibilang begini, bukankah itu berasal dari hawa nafsu, keinginan-keinginanmu? Saya kagum sekali Alkitab itu kalau jawab itu tuntas Bapak Ibu. Bukan dari hawa nafsu, bukan dari keinginan, tapi dari hawa nafsumu. Hawa nafsuku, saya yang menjadi penyebab segala konflik. Kan kita sering berpendapat begini, Pak, masalah yang terjadi itu Pak, saya harus bilang Pak ya, dia itu loh Pak yang selalu ganggu saya. Dia itu loh Pak yang bikin gara-gara. Dia itu loh Pak. Saya ini Pak sebagai suami sudah sabar Pak sama istri saya. Sudahlah Pak, percayalah saya ini suami yang paling sabar di dunia ini. Wow. Oh ya, ada orang yang bisa berani mengaku begitu loh saudara. Tapi saya ini konflik kenapa? Dia.
Istriku loh Pak, cerewetnya Pak. Istrinya juga bilang, Pak, saya ini kurang apa? Maunya suami sudah saya ikuti, saya layani, saya senangkan dia. Tapi pulang rumah kasar, marah-marah, banting-banting barang, pecahin piring. Saya ini suruh apa lagi Pak? Saya ini sudah semuanya Pak. Konflik ini gara-gara dia Pak. Berapa sering kita berkata seperti itu? Atau kalau bukan di antara Anda, lalu orang lain. Ini mertua saya nih Pak, aduh gimana ya Pak. Mau saya suruh pergi, wong itu orang tua dari pasangan saya. Mau suruh saya tinggal di sini, dia itu biang kerok konflik kami. Gimana ya Pak, saya sudah berdoa supaya Tuhan panggil dia, gak dipanggil-panggil. Apa artinya? Artinya Anda berkata penyebab konflik. Bukan saya. Itu kebenaran Anda, itu pendapat Anda. Bapak Ibu, pendapat Alkitab, tolong dengar ini. Pendapat Alkitab selalu benar. Setuju dengan saya? Come on. Pendapat Alkitab selalu benar, betul? Setuju? Pendapat Alkitab tidak pernah salah. Betul Bapak Ibu? Pendapat Anda belum tentu salah. Belum tentu salah. Pendapat Alkitab tidak pernah salah. Pendapat Anda belum tentu salah. Tetapi kalau pendapat Anda bertentangan dengan pendapat Alkitab, maka pendapat Anda pasti salah. Mengerti logika ini? Jadi kalau Anda berpendapat bahwa sumber segala perkelahian dan pertikaian itu dia, Alkitab berkata sumber segala asal segala perkelahian dan pertikaian itu di dalammu, maka pendapat Anda pasti salah. Bukan belum tentu salah. Pasti salah. Kenapa? Karena pendapat Anda dan pendapat Alkitab bertentangan. Jadi kita harus sungguh sadar Bapak Ibu. Sekarang kita tahu sebetulnya kalau ada konflik itu apa ya penyebabnya? Apa ya masalahnya? Siapa yang bikin gara-gara ya? Sekarang kita ngerti. Ada kebenaran Alkitab yang menjelentrehkan. Kasih tahu kepada kita bahwa akar konflik bukan orang lain, tapi keinginan diri sendiri, ego kita yang tak terkendali. Jadi sekarang ketika Anda mau mengurai konflik, pertama kali yang Anda harus periksa adalah diri saya, ego saya. Bapak Ibu, saya berharap setelah kita mengerti ini, maka saya berharap nanti setelah ibadah selesai, Anda makan malam, Anda pulang ke rumah, lalu menjelang tidur, saya berharap suami-suami merangkul istrinya dan bilang begini, "Mah, ternyata yang bikin konflik selama ini, ternyata sumber konflik selama ini adalah saya, Mah." Saya mengerti. Ada emosi yang mendidih. Kok enak? Ada pikiran logis yang berkata, yang bener aja Pak. Loh, Alkitab bilang apa? Dari mana asalnya konflik di antaramu? Bukankah itu dari dirimu? Pak, kalau sampai saya lakukan itu Pak, saya sudah bisa bayangkan apa yang istri saya akan jawab kepada saya. Istri saya akan berdiri dan bilang, "Oh, melek sekarang kamu ya.
Paham ya kamu sekarang ya? Hai istri, saya beritahu kepadamu. Kalau suamimu mengatakan seperti itu, peluk suamimu dan berkata, "Pak, memang ternyata akar konflik selama ini saya, Pak." Mungkin Anda akan berpelukan dan menangis karena Anda mengerti penyebab sebenarnya dari konflik. Tapi firman Tuhan memberitahukan, hidupmu akan damai, sejahtera di kemudian hari. Bapak Ibu, ego itu membuat pertentangan. Ego itu membuat pertikaian. Kita sudah belajar bulan Februari, bulan Maret, menggembosi ego. Masih ingat gak ya khotbah itu ya saudara ya? Itu memang sumbernya. Nah kalau itu nggak diselesaikan, itu nggak digembosi, itu nggak dipatahkan, ya Anda nggak bisa punya pilihan lain, ya akan geger terus. Akar konflik itu bukan orang lain, tapi keinginan diri sendiri. Dan ketika keinginan tidak terpenuhi, maka reaksi manusia biasanya adalah bertengkar, berkelahi, membunuh. Mungkin dan pasti tidak membunuh fisik, tapi membunuh dengan kata-kata, membunuh dengan sinisme, membunuh dengan sarkasme, membunuh dengan sikap-sikap gestur yang membuat ketegangan dalam keluarga. Dan banyak orang masih berpikir, saya ulang-ulang ini Bapak Ibu, supaya cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Masih banyak orang berpikir bahwa kalau dia bisa menggencet, dia bisa memojokkan pasangannya, maka di situ pasangannya akan bertobat. Itu pikiran yang keliru sama sekali Bapak Ibu. Ada istri bilang, biar Pak, biar suami saya tahu, enggak takjak ngomong 3 bulan Pak. Nanti biar dia sadar, tidur di luar, tidak di kamar, tak kasih sofa. Betul, 3 bulan kembali dia sadar ini bukan rumahnya, dia ke rumah orang lain saudara. Bapak Ibu, Anda dan saya tidak pernah diberi hak untuk mempertobatkan orang, saya beritahu itu. Kita itu suka merasa menjadi seperti Tuhan. Kalau ada orang salah kita gencet begitu rupa supaya akhirnya dia sadar. Bapak Ibu, Tuhan pun kalau orang itu tidak mau sadar, Tuhan pun itu loh gak bisa membuat orang bertobat, apalagi kita. Jadi jangan melakukan hal-hal yang justru memperuncing konflik. Maksudnya baik. Maksudnya supaya Anda melihat supaya pasangan Anda berubah. Tapi kalau Anda melakukan dengan cara yang salah, hasilnya justru akan kebalikannya. Menjadi jauh lebih buruk. Terus bagaimana Pak? Kalau saya sudah nggak tahan, nggak kuat lagi, terus mesti bagaimana? Ayo. Alkitab itu bagus sekali Bapak Ibu. Dia bukan cuma memberitahu dan itu membuat kita iya ya. Lalu kita tanya, terus bagaimana? Oke, terus bagaimana? Ayo kita lihat. Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Tadi kan ayat 2 bagian A ya Bapak Ibu. Dibilang bahwa segala pertikaian itu asalnya daripadamu. Lalu karena kamu ingin karena egomu kuat dan kamu nggak dapat. Apa yang terjadi? Kamu berkelahi, kamu bertengkar, bahkan kamu membunuh. Lalu oke. Terus gimana? Kalau saya ingin sesuatu, kalau saya ingin keluarga saya damai, kalau saya ingin keluarga saya bahagia, kalau saya ingin keluarga saya rukun, tapi pasangan saya selalu bikin konflik. Terus bagaimana Pak? Gitu kan saudara? Nah, pasal 4 ayat 2 bagian B bilang begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu enggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu memilih jalanmu sendiri. Ya enggak dapat apa-apa.
Ayat ini dengan jelas kasih tahu kepada kita. Kalau Anda ingin sesuatu dan keinginanmu itu memang baik dan pasti baik, maka ingat ini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu kan kalimat negatifnya. Itu kalimat peringatannya. Kalau kita buat positif, kalimatnya berkata begini, kamu akan memperoleh apa-apa kalau kamu berdoa. Kan begitu Bapak Ibu. Ayo kita berdoa. Ayo kalau Anda ingin rukun, sementara pasanganmu ngajak geger terus, jangan diajak geger lagi, lalu bilang begini, biar kali ini saya akan hadapi sampai dia menyerah. Nanti kalau dia menyerah, baru dia tahu bahwa aku ini pengen damai. Enggak bisa saudara. Berdoalah, berdoalah. Banyak keinginan kita tidak terpenuhi karena kita mencarinya di tempat yang salah. Kita menikah, ketemu dengan kekasih kita, lalu kita kepingin kita punya angan-angan, dengan dia kita akan bahagia, dengan dia kita akan sejahtera, dengan dia kita akan hidup senang di taman impian, di kerajaan 1001 malam gitu Bapak Ibu. Tapi Anda mencari itu semua di tempat yang salah. Saya suka nanya kepada pasangan-pasangan yang akan menikah. Kalian kenal berapa lama? Sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Lalu saya tanya begini, apa penyebabnya engkau memilih dia menjadi pasangan hidupmu? Ada banyak macam-macam jawaban Bapak Ibu. Dia sabar Pak, dia itu sangat mengerti saya ini memang suka ngeyelan Pak, tapi dia itu sabar sekali sama saya. Oh ya puji Tuhan. Lalu saya bilang semoga ini bukan promosi ya, gitu saudara. Kenapa? Karena kan belum tentu bisa begitu terus. Dan saya pastikan Bapak Ibu, kalau Anda ingin mendapatkan pengertian sehingga hidupmu menjadi berarti dari pasanganmu, Anda mencari di tempat yang salah. Yang lebih aneh, kenapa menikah? Lalu tertawa-tertawa. Oh iya Pak, dia ini orangnya lucu Pak. Oh. Jadi kenapa pilih dia? Karena lucu. Kenapa mau cari lucu? Karena pengen hidupnya riang gembira. Salah apa tidak? Tidak salah. Keinginannya tidak salah. Mencari jawaban atas keinginan itu tempatnya salah. Ini lucu karena sedang senang hati. Coba kalau sedang gondok. Saudara, jangan mencari terpenuhinya keinginan kita di tempat yang salah. Anda jadi kecewa. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita enggak bergantung kepada Tuhan. Enggak berserah kepada Tuhan. Doa itu menunjukkan kebergantungan dan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sementara konflik itu sering muncul dari kesombongan dan keengganan kita untuk menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita bilang kesuwen nih Tuhan, terlalu lama, aku akan mengambilnya sendiri. Dan Anda berjuang untuk mengambilnya sendiri. Bapak Ibu, Anda punya keinginan yang baik. Puji Tuhan, Anda ingin keluarga Anda rukun, yes. Tapi saya bilang kepada kita semua, biar Tuhan yang akan memberi kerukunan, kedamaian, keharmonisan di dalam rumah tanggamu. Karena sebelum Anda membangun rumah tangga, Tuhan sudah melihat ketika Anda sujud di altar Tuhan, Tuhan itu buka tingkap langit, mau berkati Anda. Tapi ketika dia mau berkati Anda cari berkat itu di tempat yang lain. Jadi kan Tuhan tarik berkatnya kan. Kita coba cari di pasangan kita kek, di mertua kita kek, saudara, di pekerjaan, di karir kita. Bapak Ibu, tulisan ini penting buat kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin lakukan tanpa campur tangan kita. Artinya, Dia minta kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kebalikannya, kamu akan memperoleh
kalau kamu berdoa. Kunci pertama kali menyelesaikan konflik, datang kepada Tuhan. Minggu depan kita akan lihat itu. Konflik bukan tanda kegagalan, itu biasa saja. Tetapi justru kesempatan untuk bertumbuh. Ketika Anda mengatasi konflik dengan cara yang benar, ikatan di antara Anda akan semakin dikuatkan, semakin melekat, lebih kuat. Dengar ini Bapak Ibu, menyelesaikan konflik lebih menguntungkan daripada mengakhiri hubungan. Anda harus memilih salah satu. Anda mau menyelesaikannya atau Anda mengakhirinya. Memang menyelesaikan konflik menyakitkan. Anda harus patahkan ego. Seperti tadi saya bilang kepada Anda. Anda peluk pasanganmu dan bilang, maaf ya, ternyata saya penyebab konflik selama ini. Banyak orang berkata, kok gitu Pak? Banyak orang sinis, banyak orang berpikir saya bergurau. Tidak, saya sedang menyampaikan praktek firman Tuhan. Bahwa dirimu adalah akar dari segala pertikaian dan perselisihan. Sesuai dengan firman Tuhan. Itu harga yang sangat menyakitkan. Tetapi keuntungannya jauh lebih besar daripada membiarkan hubungan berakhir. Bapak Ibu, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya memberitahukan dari sekarang, masih panjang, masih lama. Tapi gereja akan mengadakan pelayanan pemulihan hati. Kalau hatimu luka, kalau hatimu pahit, kalau hatimu berdarah-darah oleh karena peristiwa di masa yang lalu, Anda akan sulit hidup dalam keadaan damai. Hati harus dipulihkan lebih dahulu. Kalau Anda ikut SBY, maka acara ini dikenal dengan nama CG. Tapi biasanya CG selalu ada di SBY. Anda harus melalui perjalanan SBY selama 2 bulan dan diakhiri dengan CG. Tapi saya merasa saya sangat terdorong Bapak Ibu untuk mengadakan acara ini atau pelayanan ini, pelayanan pemulihan hati ini lepas dari CG. Karena apa? Karena banyak orang yang belum dapat kesempatan ikut SBY dan mereka mengalami luka dalam hati. Dan banyak orang yang sudah ikut CG, lukanya masih belum sembuh. Karena itu kami ingin membuat pelayanan pemulihan hati hari Sabtu pertama di bulan Agustus bulan depan. Dari jam 8 pagi sampai selesai. Pak, kenapa pagi? Itu kan jam kerja. Bapak Ibu, kalau kita mau pulihkan hidup kita harus datang dengan keadaan yang paling segar. Kalau dibuat sore hari Bapak Ibu, Anda sudah capek, Anda sudah bete, Anda sudah punya banyak masalah, nggak bisa mengalami pemulihan hati. Dan pelayanan ini bukan KKR, bukan. KKR berarti Anda bisa datang seketika, Anda bisa datang sewaktu atau ketika pelayanan dilakukan. Pelayanan ini harus mendaftar. Kenapa? Karena kami akan memberi kepada Anda seorang pendamping yang akan melayani Anda, mendoakan Anda dan akan terus mendukung Anda sehingga pemulihan itu menjadi lebih nyata. Anda tidak dibiarkan sendiri, lalu ada tantangan maju ke depan. Oh tidak. Anda akan didampingi, Anda akan didoakan secara pribadi, sehingga pemulihan itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu, kalau hati kita sembuh, hidup kita jadi sembuh. Kalau hati kita sehat, hidup kita jadi sehat. Catat tanggalnya, masih lama, tapi Anda bisa atur mulai sekarang pelayanan pemulihan hati. Sabtu, tanggal 2 Agustus jam 8 pagi. Yang kedua, kami akan mengadakan pelayanan peneguhan nikah. Untuk siapa? Untuk orang-orang, untuk jemaat yang sudah menikah tetapi belum mendapatkan pemberkatan di gereja. Kenapa itu penting? Oh itu penting Pak. Karena di dalam pernikahan kita butuh berkat Tuhan. Alkitab berkata Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kita perlu Tuhan, kita perlu berkat Tuhan. Nah, ada orang-orang yang karena latar belakang, karena masa lalu, karena keyakinan yang lama, pernikahannya tidak diberkati di rumah Tuhan.
Dan kami ingin mengadakan pelayanan untuk peneguhan nikah Anda supaya Anda diberkati di rumah Tuhan. Syaratnya Anda sudah harus menikah dulu, bukan akan menikah. Kalau akan menikah ada persyaratan, ada perjalanan yang lain. Jadi manfaatkan ini hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Itu tanggal cantik 25/7/25 saudara ya. Jadi supaya setiap keluarga di GPI Gajah Mada yang latar belakangnya belum diberkati di gereja, entah mungkin dulu dengan latar belakang yang lain, Anda bisa mendapatkan berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ini penting sekali. Besok malam kita akan adakan Family Night Worship. Biasanya cuma night worship, tapi kali ini adalah Family Night Worship. Apa tujuannya? Begini Bapak Ibu, minggu depan anak-anak kita akan masuk sekolah. Ya, kalau anak-anak kita masih sekolah di sekolah yang sama, maka perbedaan kelas tidak terlalu berpengaruh karena teman-temannya akan sama. Memang tingkatnya berbeda, kelasnya berbeda, tapi teman-temannya akan sama. Bapak Ibu, tetapi kalau anak Anda naik di tingkat yang berikutnya, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, atau SMA kuliah dan bahkan kuliah di luar negeri Bapak Ibu, kita perlu mendoakan mereka. Karena setiap perubahan area itu menimbulkan cultural shock yang tidak mudah diatasi. Dan kita doakan. Dan yang paling penting adalah supaya di tahun ajaran baru, anak-anak kita disertai oleh hikmat Tuhan. Disertai oleh Roh Kudus yang memberikan kepandaian, kecerdasan. Besok kita akan doakan Anda dan anak-anak Anda. 3 pelayanan ini berkaitan erat dengan keluarga. Karena memang kami rindu saudara, keluarga-keluarga GPI Gajah Mada menjadi keluarga yang kokoh, tangguh, kuat di tengah-tengah goncangan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Anda bisa ikut, Anda bisa datang besok malam. Kita akan melayani setiap keluarga, anak-anak Anda kita doakan. Mumpung masih libur Bapak Ibu. Dan kita bisa siapkan mereka di tahun ajaran baru. Mari kita berdiri bersama-sama, ambil roti dan anggur yang ada di tangan Anda. Dan kita akan bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah Kristus. Anda sudah menerima roti? Siapa yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan, Asyir akan bantu Anda. Siapa belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan, Asyir akan bantu Anda. Sudah semua? Di ujung atas sana. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum kita makan roti ini, lihat ayat yang ada di sana. Mungkin Tuhan memberi jawaban lewat ayat itu. Mungkin Tuhan menegur Anda lewat ayat itu. Mungkin Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada Anda lewat ayat itu. Karena saya percaya setiap firman yang disampaikan akan memberi kekuatan kepada kita. Anda lihat, Anda terima, Anda katakan terima kasih Tuhan. Saya berdoa ada jawaban Tuhan lewat ayat-ayat yang Anda terima di dalam setiap roti. Pegang roti di tangan kita. Waktu Anda pegang roti ini, Anda pegang korban Kristus. Dan Kristus memberikan semuanya kepada kita. Sehingga ketika Anda membutuhkan apapun, semua tersedia di dalam korban Kristus. Bahkan yang tak mungkin bagimu, Kristus menyediakan dan tidak ada yang sukar bagi Dia. Pegang roti di tangan kita nyanyikan lagu ini 1-2 kali, menghantar kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, pegang roti ini jaminan Tuhan atas hidupmu. Yes Lord. Yes Lord. Anda menghadapi jalan buntu,
Anda menghadapi situasi yang tak punya jalan keluar, jaminan pengorbanan Kristus diberikan kepadamu. Yes Lord. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa, sebelum kami makan, kuduskan kami. Dan saat kami menerima tubuh-Mu ini, biar kami ingat pengorbanan yang terbesar telah Engkau buat untuk kami. Sehingga apapun yang kami perlukan, semua tersedia di dalam pengorbanan-Mu untuk kami. Kalau masalah dosa sudah Engkau selesaikan, maka hal yang lain pasti Engkau berikan kepada kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi jalan buntu, saat kami makan, Tuhan beri kekuatan, iman dan pengharapan. Karena kami percaya korban-Mu sempurna bagi kami. Sehingga melalui korban-Mu kami mendapat jalan keluar, kami mendapat solusi yang terbaik. Kami terima dengan iman dan percaya roti ini, dengan iman inilah tubuh-Mu yang terpecah-pecah, yang menjadi jalan tebusan sempurna bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama Bapak Ibu. Angkat cawan di tangan kita. Dalam cawan ini anggur isinya, tapi dengan iman kita percaya ini darah Kristus. Darah memberikan 3 fungsi manfaat besar dalam hidup kita. Pertama, darah mengampuni dosa kita. Kedua, darah memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita. Dan ketiga, darah menyembuhkan kita, menyembuhkan fisikmu, menyembuhkan hatimu. Ada banyak yang terluka karena perbuatan dari pasanganmu. Darah Yesus menyembuhkan engkau. Saat kita minum, terima dengan iman kesembuhan itu. Dan pulanglah dengan hati yang sehat, dengan hidup yang sehat, dan dengan tubuh yang sehat. Karena itu dengan iman dan percaya, kita akan terima anggur ini dengan iman. Inilah darah Kristus yang diberikan Allah untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama Bapak Ibu. Letakkan cawan. Sekarang semua kita mengangkat tangan kita. Pandang Allah, pandang Dia, pandang sorga. Dari sorga, dari tata kasih karunia mengalir pertolongan, mengalir ke jalan keluar, mengalir pemulihan. Sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku. Ayo nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya. Hanya Engkaulah jawaban. Oh yes, haleluya, kami percaya. Amin, amin. Dan yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Semua sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban. Yes. Amin, amin. Yang tak pernah ku
katakan itu yang kau sediakan bagiku. Yes, yes Lord. Bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama, itu yang kau sediakan bagiku. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawa perpuluhan Anda, ini minggu yang pertama. Bawa persembahan Anda kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Jangan dengarkan dan ikuti apa kata di luar sana. Firman Tuhan bilang apa lakukan. Karena firman Tuhan diberikan untuk kebaikan kita. Berikan lewat online Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ingin memberikan lewat tunai, maka Ushers akan bantu Anda dengan memberikan amplop. Yang butuh amplop untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, Ushers akan membantu Anda. Yang membutuhkan amplop untuk persembahan tunai bisa tolong angkat tangan, Ushers akan bantu Anda. Iya. Tolong jangan turun tangan dulu supaya Ushers lihat tangan Anda. Mungkin mereka melihat di tempat yang lain. Oke, baik. Puji Tuhan. Baik, sudah semua? Kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa persembahan kami dengan syukur, tapi juga dengan cinta. Karena kami mengasihi Engkau, kami rindu memberi kepadamu Tuhan. Bahkan apa yang kami berikan asalnya juga daripadamu. Tidak ada alasan untuk kami berat dalam memberi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengaruniakan kepada kami. Sekarang dengan sukacita kami bawa persembahan kami, dan biarlah melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan bisa ditopang dengan baik, dan pelayanan dilakukan dengan lebih maksimal, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Sama-sama katakan amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom semua GBI Gajah Mada yang dikasih oleh Tuhan. Bersama dengan saya Orlin. Nah, sekarang saya sedang di acara Sega Camp untuk kelas 4, 5, dan 6 SD. Nah, ada kegiatan apa saja ya? Pasti penasaran. Sambil kita mengikuti acara Sega Camp, mari kita simak informasi kegiatan sepekan GBI Gajah Mada Semarang. Let's go! Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Ibadah online akan dilayani oleh Pendeta Nathanael S. Prayogo dengan tema Kesatuan dalam Keluarga. Jemaat Tuhan jangan lewatkan ibadah Family Night Worship yang akan diadakan pada 7 Juli 2025 jam 6 sore. Untuk para wanita, mari hadir dalam acara komunitas wanita WOW, penolong yang tunduk dan menjadi ibu teladan, bersama PDM Lisa Oktovina Papilaya, pada hari Rabu 9 Juli 2025 jam 5 sore, di Gamma Tower lantai 2. Untuk para dewasa muda,
Mari bergabung dalam ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu, 9 Juli 2025, jam setengah 7 malam di lantai 4 Gamma Tower. Dengan tema, Ruang Bagi, bersama Kurniawan Agus. Jemaat Tuhan, mari hadir di Persekutuan Doa Immanuel pada hari Kamis, 10 Juli 2025, jam 6 sore, bersama dengan Pendeta Samuel Sianto. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat, 11 Juli 2025, jam 9 pagi, dengan tema, Bersama Yesus Alami Mujizat di Usia Senior, bersama Pendeta Samuel Sianto. Anak-anak muda, jangan lewatkan Impactful, bersama Pastor Thomas Indrajaya, pada hari Sabtu, 12 Juli 2025, jam 6 sore, di lantai 4 Gamma Tower. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang, pada hari Minggu, 13 Juli 2025, di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah. Dalam tema, Rencana Tuhan Baik Buat Saya. Untuk para remaja jangan lewatkan ibadah Epic Teen, Inspiring Dream pada hari Minggu, 13 Juli 2025, di Gamma Tower lantai 4, di 5 kali jam ibadah. Bagi jemaat yang mau menerima peneguhan nikah, maka GBI Gajah Mada akan melaksanakan peneguhan nikah pada hari Jumat, 25 Juli 2025, jam 6 sore di GBI Gajah Mada. Pengarahan peserta akan diadakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025 jam 6 sore di ruang utama. Pendaftaran melalui Google Form atau QR Code yang tertera, atau di Information Center. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu, 13 Juli 2025. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45. Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Nah, itulah keseruan Sega Camp. Buat teman-teman yang belum Sega Camp, ayo ikut. Dan demikian informasi kegiatan sepekan GBI Gajah Mada Semarang. Sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita. Yang pertama tentang Family Night Worship. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir di acara ini yang akan diadakan pada hari Senin besok jam 6 sore di ruangan ini. Mari kita sama-sama hadir bersama dengan keluarga kita. Pengumuman berikutnya tentang peneguhan nikah. GBI Gajah Mada akan mengadakan peneguhan nikah bagi mereka yang belum pernah menerima pemberkatan nikah di gereja. Peneguhan nikah ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli jam 6 sore di tempat ini. Sementara pengarahan peserta akan diadakan hari Rabunya tanggal 23 Juli 2025 jam 6 sore. Untuk persyaratan peneguhan nikah dapat diminta di Information Center di lobi samping.
Pendaftaran peneguhan nikah harus melalui Google Form dengan cara scan QR Code yang tertera di layar atau bisa meminta petugas di Information Center. Pendaftaran ini akan ditutup pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Pengumuman selanjutnya tentang Kingdom Food Fest. Di bulan Agustus, komunitas youth akan mengadakan kegiatan Kingdom Food Fest yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus. Yang dimeriahkan dengan berbagai lomba-lomba yang menarik seperti math competition, dog eating contest, dog fashion show, dan band competition. Pemenangnya akan mendapatkan piala wali kota Semarang. Juga dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin mendukung acara ini melalui sponsorship. Untuk pendaftaran dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar LED atau bisa menghubungi panitia di booth youth di lobi samping. Kamis besok di PD Immanuel akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Sianto. Kami mengundang jemaat untuk bisa hadir dan menerima berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan melalui pelayanan Bapak Pendeta Samuel Sianto. Kami menyambut buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah raya keempat ini. Kami bersyukur kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, beribadah di rumah Tuhan. Izinkan waktu 5-10 menit, di sebelah kanan saya ada ruang Philadelphia. Di sana akan ada rekan-rekan dari Asher menunggu Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir. Mungkin Bapak Ibu bisa bercerita, mungkin ada sesuatu yang ingin didoakan, silahkan. Mereka siap melayani Bapak Ibu semua. Dan ada gift yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Baik Bapak Ibu semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman GBI yang akan kita bacakan sama-sama dengan sambil kita mengangkat tangan kita. Kita akan memulai dengan aku percaya. Mari kita angkat tangan kita. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita teriakkan dengan mantap dan semangat yel-yel kita. Jemaat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan. Dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan panjang umurmu.
Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Silakan duduk sebentar, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Selesai dan bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.